Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Luar biasa, saat ini saya senang sekali ya berada di studio Inanews. Saya Sony Yulisman akan menemani Bapak Ibu sekalian yang telah tergabung nanti di dalam virtual streaming YouTube kami, yaitu YouTube Inanews TV gitu. Saat ini kita ada sebuah dialog talk show ya, yang mana pada hari ini kita akan berbincang-bincang dalam sebuah diskusi terkait bisnis kopi di Indonesia, tentunya ya Jakarta ya. Dan kepada sobat Inanews yang ada di rumah, tak henti-hentinya saya mengingatkan kepada seluruh sobat Inanews untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Nah, di sini pun kami menginformasikan kepada teman-teman bahwa kami di sini juga menerapkan protokol kesehatan dalam proses acara diskusi ini, Pak. Ketika kita studio, kita menjalankan antigen, ya kan? Kita menggunakan masker, kita jaga jarak, gitu. Nah, teman-teman juga harus bisa menjaga itu semua prokesnya. Dan tentunya tema ini menarik nih. Tema hari ini menarik buat kawan-kawan karena di sini di studio telah hadir rekan saya, narasumber yang cukup ganteng nih, Pak Lawrence Abudiarto ya, selaku marketing director dari brand Sun ya. Oke. Jadi nanti kita teruskan kawan-kawan, jangan lupa ya di YouTube Inanews kita nanti like, comment, and subscribe. Oke, teman-teman, kembali kita lanjutkan ya. Di sini saya akan buka dulu bahwa cafe shop nih di Jakarta ini ada sebuah bisnis ya, adalah bisnis yang sekarang lagi trend-in, lagi trending, di mana-mana ada ya. Nah, cafe shop ini kalau saya ulas sedikit, ini kan sebuah tempat yang menyediakan makanan dan minuman, namun yang paling utama adalah menjual kopi ini, ya kan? Nah, umumnya disebut cafe shop. Nah, ini adalah kedai minum nih sebenarnya yang tempatnya didesain menarik dan menyediakan banyak menu kopi. Nah, di sejumlah tempat juga menyediakan menu kopi dengan berbagai macam cara menyeduhnya. Ini kan jadi semakin menarik. Nah, bisnis kopi ini bisnis yang menggiurkan nih kalau saya lihat teman-teman ya, karena kayak bak jamur di musim hujan lah, di mana-mana ada gitu kan. Nah, target pasarnya tentu berbeda-beda gitu kan. Nah, ini tidak hanya pecinta kopi, melainkan juga masyarakat biasa. Nah, di coffee shop ini udah kafe jadi ngetren, kayaknya nggak pernah lekang lah dimakan waktu ya dari dulu gitu kan. Bahkan sekarang teman-teman sobat Inanews, ini ngopi ini jadi gaya hidup nih, sebuah gaya hidup ya. Karena coba aja main ke kafe-kafe shop gitu loh, ya kan. Siapa aja duduk, ya kan, baik itu pelajar, mahasiswa, orang kerja, semua gitu loh. Bahkan ada orang bilang ngopi cantik nih gitu loh, kalau yang datang cewek-cewek gitu. Jadi cafe shop itu menjadi sebuah tempat pertemuan buat ngebahas bisnis, ngebahas sekolah, ngebahas kuliah gitu loh. Nah, bahkan di beberapa tempat mereka menyiapkan wifi ya, supaya bisa ngobrol, berselancar, bertemu dengan teman-teman di media sosial gitu loh. Jadi gaya hidup nih yang memang sekarang jadi tren di sebuah cafe shop. Nah, ini karena kebetulan sobat Inanews ya, di sebelah saya sudah hadir Pak Lawrence Abudiarto. Lawrence Abudiarto ya. Abudiarto. Selamat datang Pak Lawrence ya. Selamat datang Bang, makasih. Pak Lawrence, ini kita langsung ngobrol aja, ngobrol santai ya, ngobrol santai nih. Pak Lawrence bisa nggak ini menjelaskan ke pemirsa Inanews, apa sih bedanya orang ngopi dulu sama sekarang? Bedanya, kalau dulu, zaman dulu kita ngopi kesannya tuh kayak di warung Bang. Jadi misalnya kayak contoh cangkir dengan saucernya. Kopinya itu dituang ke cangkir sambil ditiup, baru dihirup. Zaman dulu kan seperti itu.
Dengan kopinya pakai kopi tubruk. Di kedai-kedai itu ya. Kedai-kedai. Istilahnya kita anggap warung lah. Karena dulu kan kedai pun juga nggak banyak gitu. Kita anggapnya warung. Atau bilangnya warkop lah. Warung kopi. Ya. Nah, semenjak berkembangnya perkembangan zaman dan istilah perkembangan lifestyle orang dan perkembangan pekerjaan dan juga istilahnya mereka punya needs-nya. Lama-lama perkembangan dari warkop ini menjadi suatu kafe. Nah, di mana awalnya itu pertama kali yang saya tahu meledaknya coffee shop itu awalnya pertama kali di daerah Jakarta itu adalah di Plaza Senayan. Itu yang buka adalah nama coffee shopnya adalah Tator. Tator itu kopinya dari Toraja. Dan itu di tahun kalau tidak salah di tahun 90-an itu. Dan Tator itu termasuk bisa dibilang tuh salah satu pionir coffee shop yang ada di Jakarta sebelum Starbucks masuk. Nah, pada saat Tator buka, wah itu rame, gokil. Rame ya? Jadi tempat berkumpul, komunitas ngumpul di komunitas situ. Ngumpul, jadi, termasuk orang bisnis, termasuk untuk tempat istilah gathering, untuk tempat orang arisan, pada semua jadi satu di situ. Dengan berkembangnya kok dari Tator ini, pada tahun sekitar tahun 98 atau 97 ya, saya lupa itu Starbucks mulai buka kan. Mulai masuk ke Jakarta. Nah, Starbucks masuk ke Jakarta memang impact-nya ada karena mereka bisa dibilang is a world brand yang ada di dunia. Karena orang-orang tahu bahwa Starbucks ini adalah salah satu coffee shop di dunia yang terbesar. Dimana pertama kali kan mereka buka pertama kali cabangnya adalah pertama kali headquarters-nya adalah di San Francisco. Di Minnesota. Ya, Minnesota. Itu kecil, cuman Starbucks bisa berkembang gimana caranya? Sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia. Nah, dan itu merubah gaya hidup orang untuk ngopi. Oh ya, karena dari Starbucks ini jenis kopi macam-macam. Jadi dari namanya cafe latte, dari istilahnya cappuccino, dari istilahnya nyanon coffee juga ada, dari namanya cold brew, dari namanya black coffee, espresso, semuanya ada di situ semua. Nah, karena orang Indonesia ini adalah salah satu uniknya orang Indonesia ini adalah kalau ada tempat baru kan mereka pasti pergi. Dan mereka pengen coba. Di mana Starbucks ini salah satu brand yang ternama dan misalnya mereka nyoba dan mereka suka kopinya. Padahal Starbucks ini juga sendiri ngambil kopinya dari mana? Dari Indonesia. Nah, kenapa tidak kalau Indonesia punya salah satu coffee shop yang lebih bagus juga? Ya, gitu. jadi brand yang dibawa ke Jakarta itu menginfluence lah ya. Betul. Menginfluence, memancing entrepreneur yang ada di Jakarta yang bergerak di bidang kuliner untuk membuat yang hal serupa. Betul. Ya. Betul. Dan termasuk yang Anda pegang sekarang ini. Betul. Oke. Kalau gitu kita langsung aja lah, kita bicara Sun, ya kan? Nah, Anda kan dipercaya nih memegang jabatan sebagai marketing director ya di Sun. Nah, kalau Anda terjun ke dunia kopi, ya kan, di-influence sama itu. Nah, kenapa gitu? Kenapa mau terjun di bisnis yang sangat menjanjikan itu? Menjanjikan nggak bisnis kopi itu? Satu menjanjikan, karena begini, tiap orang pasti punya seleranya masing-masing, punya preferensi kopinya masing-masing. Karena kopi di Jakarta, di Indonesia sendiri itu banyak sekali jenisnya dan istilahnya juga dari berbagai daerahnya banyak sekali. Karena bisa dibilang kan Indonesia ini salah satu perkebunan kopi yang bisa dibilang tuh luas. Mau dari Sabang sampai Merauke ada semua perkebunan kopi di situ. Bahan baku nggak bakal kehabisan lah ya. Bakal kehabisan. Nah, gimana caranya mengolahnya? Itu kan yang paling penting. Karena salah satunya Indonesia ini yang pentingnya kan cara ngolah yang harus benar. Betul. Nah, dengan demikian kebetulan muncullah nih para roastery. Roastery lokal yang mereka belajar dari luar, mereka mencoba meracik ini semua dari green bean, dari awalnya green bean sampai menjadi itu satu kopi yang terbaik. Nah, dari berbagai daerah ini kita bisa milih jenis kopinya. Ada itu Arabica, ada itu Robusta. Nah, dua kopi ini termasuk bisa dibilang mau di dunia, mau di Indonesia itu pasti ada. Sebetulnya kalau dibilang jenis kopi itu ada 4.
Ada Robusta, Arabica, Excelsa, dan Liberica. Bedanya apa? Bedanya kalau Excelsa itu dia lebih aroma dan taste-nya itu lebih Keras. mengarah ke pahit. Oh, pahit. Ya. Sama kayak istilahnya kayak Robusta, cuman lebih pahit gitu. Pahitnya ada, asamnya ada. Betul. Nah, kalau Liberica dia bukan pahit, cuman dia mau buat kita tanam di tempat yang dataran rendah. Dan istilahnya untuk yang bebas dari penyakit hama segala macam, itu Liberica yang gampang untuk Liberica. ditanam. Oke. Gitu loh. Nah, Robusta sendiri itu kan cara milih kopinya itu dipetik dengan tangan. Karena istilahnya salah satunya adalah kalau tidak di handpick, kita akan mendapatkan green bean yang bagus. Kayak gitu loh. Nah, kalau untuk Disun sendiri pakai bahan bakunya mana? Kita cuma pakai 2, Bang. Pakai 2. Cuman pakai Robusta dan Arabica. Dan itu akhirnya kita blend. Dengan persentasenya ada. Gitu. Oh, gitu. Nah, dari 2 bahan baku itu akhirnya jadi berapa varian? Berapa varian Oh, banyak, Bang. Ini kalau Abang lihat di depan, ini contoh-contohnya ya? Ya, ini kita jadinya cappuccino, ada secreto latte, ada hazelnut latte, ada dark Belgium mocha, terus ada dark Belgium coklat. Ini lebih ke coklat ya, Bang, untuk non coffee. Ini kan akhirnya dari dua bahan dasar ini kan akhirnya menjadi banyak varian. Betul. Nah, ini kan tergantung dari roasterinya tadi ya. Betul. Bentuk pengolahnya. Dan itu dari roastery sendiri juga tergantung kita mau milihnya seperti apa. Karena kan roastingannya itu ada macam-macam. Ada yang light roast, ada yang medium roast, ada yang medium dark roast, ada yang dark roast. Itu akhirnya jadi gini. Jadi akhirnya bisa menciptakan konsep apa sih sebenarnya ditawarkan sama Sun? Kalau Gitu. konsep kita sih simpel, Bang. Kita cuman maunya ada kopi dan roti atau bakery. That's it tuh doang. Oh, itu aja ya. Nah, karena kita nggak mau yang aneh-aneh atau yang ribet. Ngapain gitu loh. Karena orang kan lihat kopi juga udah demen. Apalagi sekarang ini pencinta kopi banyak gitu di Indonesia. Ya. Ngopi kalau nggak ada cemilannya juga Susah. susah ya, Iya. kurang. Nah, akhirnya Disun ini mengembangkan sebuah produk juga namanya Croissant dan bakery ya. Bakery. Oh. Jadi kita basically kita bilangnya adalah Sun Coffee and Bakery. Sun Coffee and Bakery. Oh, jadi teman-teman sobat Inanyus, kalau datang ke Sun, berarti bisa dapat 2 produk ya. Artinya bisa ngopi, ada temannya ya. Betul. Croissant dan roti. Kayak bakery contohnya ya. kalau Abang lihat di depan kita ada croissant, jenisnya macam-macam. Ini fresh produk ya? Fresh produk, Bang. Fresh produk ya. Artinya dibuat langsung di situ. Langsung dibuat di situ. Karena production kita dimulai dari jam 11 malam, selesai jam 6 pagi, jam 7 kita jualan. Oh gitu. Jadi hari itu dibuat, hari itu dihidangkan, hari itu selesai habis, besok bikin lagi. Jadi kalau misalkan habis nih, misalnya contoh jam 10 habis, kita buat lagi produk. Buat lagi. Ya. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Nggak boleh ada sisa ya? Tidak boleh ada sisa. Even though ada sisa, itu pun kita biasanya kita berikan kepada anak yatim piatu. Oh. Karena buat sebagai amal juga lah, Bang. Kita juga kan bagi-bagi rezeki ya. Nah, tuh teman-teman tuh sobat Inanyus tuh. Coba ya, ini ada konsep bisnis ya, konsep bisnis yang juga ada sisi sosial nih. Dan saya selaku moderator nih, wah salut artinya. Pertama adalah satu bisa menyajikan makanan yang fresh, dan kalau ada sisa artinya kan bukan makanan sisa sebenarnya kan, tapi produk yang hari itu tidak terjual dan tetap layak dikonsumsi. Betul. Nah, itu nanti teman-teman ternyata manajemen itu akan memberikan kepada teman-teman yang membutuhkan lah ya, yatim piatu. Wah, karena sangat disayangkan kalau produk itu yang penting masih tetap layak konsumsi. Masih layak konsumsi. Karena tidak mungkin kita sebenarnya kalau roti itu sendiri tahan berapa hari sih? Sebentar, Bang. Kalau ini kita fresh ya. Jadi itu paling lama 3 hari. Oh, 3 hari. Artinya kalau malam itu nggak habis kan diberikan kepada cuman yatim kan piatu, kalau misalkan kita jual lagi besok kan takutnya tamu akan mikir. Ya. Misalnya ini kualitasnya dari kemarin atau yang penting layak dikonsumsi. Betul. Gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara lagi, Kak Besun, saya sih baru sempat mampir ke sana ya, cuma belum belum memahami benar ya, karena waktunya masih singkat lah saya berkunjung sana. Sebenarnya yang ditarget sama Coffee Sun itu siapa sih? Mahasiswa, pelajar, apa orang
pulang kantor mampir ke situ. Sebenarnya targetnya siapa? Yang mau ditarget siapa sih sebenarnya? Oke, kebetulan ini pertanyaan bukan dari abang aja, jadi banyak yang nanya juga dari tamu yang lain. Jadi kalau saya bilang dengan tim, kebetulan dengan tim juga, dengan partner semuanya, kita simpel kok bang, misalnya buat semua orang, semua kalangan. Mau dari saya seumuran saya, mau dari bawah 5 tahun ke bawah dari umur saya, itu semua bisa masuk. Karena kenapa? Karena dengan harga yang kita jual itu sangat memungkinkan dan terjangkau bagi yang lain. Oke. Gitu loh. Murah harganya berarti? Murah bang, murah sekali. Bisa dibilang harga kita adalah Ya, harga murah tapi nggak murahan lah. tidak murahan bang. Istilahnya cheap price but with high quality bang. Gitu. Oke. Artinya kan itu target marketnya udah kelihatan ya. Terus ya kalau kita bicara tentu kalau kita bicara bisnis kuliner kan masalah apa namanya rasa ya. Betul. Rasa artinya Sobat Inanyus Sun yang punya 2 produk kopi dan bakery ini menjamin bahwa ini cita rasa akan terjaga kan. Betul. Karena kopi dibuat fresh, bakerynya dibuat fresh juga, tulisan dibuat fresh gitu. Dengan harga yang terjangkau lah ya. Betul. Kalau dibilang harga terjangkau nih, kalau dibilang di dunia kuliner ini pasti kan ada usaha sejenis nih. Betul. Siapa sih kompetitornya, Pak? Kalau dibilang sih bukan direct kompetitor ya, Bang. Jadi kita bisa dibilang kalau dibilang harganya hampir mirip, itu salah satunya Janji Jiwa. Kenapa Janji Jiwa? Karena mereka juga ada croissant, mereka juga ada toast. Gitu. Dan kopi. Kalau saya lihat itu kita punya bukan direct kompetitor, melainkan istilahnya bisa dibilang bukan direct. Jadi istilahnya itu secara tidak langsung ya hitnya ke mereka juga. Karena kenapa? Harga mereka sama kita itu beda tipis. Beda tipis? Ya. Oke. Kalau Betty nih beda-beda tipis ya Sobat Inanyus. Ya saya nggak sebut brand lah, Sun dengan merek yang atau dengan kafe-kafe shop yang sejenis gitu kan. Nah, bedanya apa? Gitu. Satu, yang pasti harga croissant kita di bawah jauh dari mereka. Pasti. Yang kedua adalah kita punya, kalau abang lihat presentasi kita punya croissant, itu bagus bang. Tidak kempes. Oh, padat lah, padat. Bukan padat, ini kan istilahnya benar-benar croissant jenisnya mestinya seperti ini. Jadinya mesti seperti ini, gitu loh. Jadi dia bukan padat, dia ngembang dan pas abang makan itu crunchy-nya dapat dan soft-nya dari dalam tuh juga dapat. Gitu Oke, sip. Oke, jadi teman-teman tahu ya, untuk lebih jelasnya nanti mungkin ada tayangan bagaimana memproses breaking and crucianya. Ya. Jadi teman-teman kita break dulu, kita lihat tayangan berikutnya ya, bagaimana Sun memproses pembuatan breaking dan kulisan ya. Oke, kita ras dulu, nanti kita lanjutkan, kita break dengan tayangan apa namanya proses pembuatannya ya. Betul. Oke, tadi teman-teman sudah menyaksikan ya tayangan membuat bakery and croissant dari Sun. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat secara jelas
mungkin kan di situ di dalam tayangan itu kan tergambar lah sebuah pastry ya, sebuah tempat tentu higienis dijaga ya kan, bahan baku dijaga, akhirnya menciptakan sebuah produk yang ya bisa katakan higienis banget lah, layak dikonsumsi lah. Artinya teman-teman nggak usah khawatir nanti kalau ke Sun ada kopi berbagai varian dan ada beki dan kulisan. Nah sekarang kita lanjut nih Pak Loren. Ini pertanyaan yang sebenarnya ke Pak Loren sendiri ya, yang dipercaya sebagai marketing direkturnya Sun gitu. Nah konsepnya apa sih Pak? Karena gini Pak, sebelum dijawab, tentunya kan Sun ini kan mungkin baru satu Pak. Sun ini baru satu di Jakarta atau udah punya cabang? Awalnya kita ada di Bandung. Awalnya di Bandung. Ya, Oke, sebagai marketing direktur kan tentunya ingin mengembangkan sayap nih kan, ingin mengekspansi ke baru wilayah. Nah bisa diceritakan nggak bagaimana sih yang mulanya ada di cerita dari awal aja, mulanya dari mana terus berkemana dan dengan sebuah konsep. Oke. Gitu. Jadi awalnya itu adalah kebetulan salah satu partner saya adalah dia salah satu finalisnya MasterChef sesi 6. Oh, gitu. Finalis MasterChef. MasterChef sesi 6. Dan kebetulan beliau sendiri adalah suatu bisa dibilang tertarik untuk membuka bakery, di mana bakery itu yang bisa dibilang kalau dalam marketing, bahasa marketing itu adalah ada unique selling point-nya. Oke. Ini MasterChef ini dia memang dia berkecimpung di bakery, roaster. Dia di Saya kan hubungannya dengan kopi. Ya, dia di bakery bisa, di makanan western bisa, Asian bisa. Oh. Gitu. Oke. Nah, pada awalnya dia buka di Bandung. Itu di Jalan Cicende nama jalannya. Cicende. Dan itu kebetulan tempat itu awalnya Sun itu kecil sekali. Kita cuman ada 2 meja dan itu selebihnya tidak ada meja. Jadi saya cuman take away. Oh. Karena saking kecilnya kita impossible untuk misalnya tamu pada duduk di situ karena cuma ada 2 meja. Nah, pada saat itu taunya tanggapan dari masyarakat di Bandung bagus. Bagus ya. Dia bilang, kenapa kita nggak coba di Jakarta? Saya bilang, saya setuju. Oke, berarti yang di Bandung masih ada? Bandung masih ada, cuman sekarang ini kita lagi mau memindahkan tempatnya dari Cicende ini ke daerah namanya ke Post Office. Atau bisa dibilang di Jakarta ini sekarang kalau nama kerennya tuh Pos Blok. Pos Blok yang di Pasar Baru. Nah, di Post Office ini kita ditawarkan tempat di sana untuk Sun. Maka itu kita pindahkan Sun ke sana. Kenapa? Karena satu parkingnya luas, terus juga tempatnya juga asik, juga lebih gede. Kalau salah di Jalan Asia Afrika gitu. Betul. Jalan Asia Afrika. Di ujungnya alun-alun ya. Nah, itu kita dapat di sana dan kita lagi dalam tahap pembangunan sekarang. Karena kita pindahkan dari Cicende ini ke sana. Nah, untuk di sana kebetulan kita akan memakai brand Sun-nya itu akan ada namanya Sun Point yang di sana. Kenapa Sun Point? Karena kita pikir karena production kita sudah di Jakarta. Jadi production semua akan dari Jakarta akan kita kirim ke Bandung gitu loh. Berarti sebagai marketing director ada menciptakan dua produk ya? Betul. Jadi 2 brand. 2 brand. Jadi kita namakan yang di Melawai ini yang di Jakarta adalah Sun Production. Sun Production. Di mana di Bandung ini adalah Sun Point. Nah, kedepannya apabila misalkan kita berkembang, contoh misalkan kita mau ke Jawa Tengah. Tunggu, sebelum dilanjut. Berarti saya harus tahu nih, apa sih yang namanya Sun Production dengan Sun Point? Oke. Ini kan buat teman-teman di Inanyu, saya sobat Inanyu biar tahu nih, apa bedanya Sun Production dengan Sun Point ya? Oke, coba dilanjut Pak. Oke, Sun Production ini adalah kita di mana dalam satu outlet itu ada productionnya lengkap dari equipment kitchennya, termasuk dari istilahnya bar counternya ada, pembuatan kopinya semua lengkap, termasuk tempat duduknya juga ada. Oh, jadi sebuah untuk cafe production. shop berarti ya, Coffee sebuah shop. cafe shop. Kalau Sun Production sebuah cafe shop ya. Betul. Oke. Kalau Sun Point itu lebih mengarah istilahnya cuman grab and go. Tidak ada tempat duduk. Grab and go, take away. Take away. Jadi mereka tinggal milih, mereka ngeliat makanannya, mereka suka, mereka tinggal nunjuk, bayar, cabut. Itu yang seperti yang pertama kali di Cicende. Cicende. Oke. Enggak, awalnya Cicende itu bikinnya ya? production. Production juga, cuma kecil. Begitu dibawa ke Jakarta, menjadi sebuah Sun Production. Sun Production dan ada Sun cafe-nya di situ. Dan Sun Production Sun Point nggak?
Sun Point belum? Nggak. Di Jakarta Nah, belum. Akhirnya karena ini berkembang, mungkin kan sebagai marketing jadi berkembang juga nih. Betul. Ya kan, melihat kebutuhan yang di Cicenda harus segera di expand lagi Betul. nih. Makanya dipindahin ke Post Office. post office. Oh, itu pasti lebih keren. Lebih keren. Saya apal banget soalnya. Jadi pas kita buka ini untuk Sun Point, jadi istilah kenapa Sun Point? Karena possible untuk orang sana selain mereka bisa dine in, karena kebetulan untuk Sun Point di sana kita dikasih tempatnya rada luas, jadi kita kasih juga ada tempat duduknya. Tempat duduknya, jadi mereka bisa duduk di sana, mereka bisa makan. Nah, jadi tergantung dari luas tempat requirements-nya berapa, itu bisa kita ada tempat duduk. Cuman itu buat kapasitas berapa orang yang ada di Bandung yang sekarang dibangun? Kalau yang lagi dibangun ini pengunjung, kapasitasnya ya nggak banyak, kita kurang lebih sekitar maksimum di 8-10 orang. Dapat 10 orang. Ya. Cuma kan orang ngalir ya. Setidaknya kan ada tempat duduk, nggak kayak waktu yang awal kita cuma 2 meja. Dua meja itu kan sengsara buat orang-orang. Kalau buat kongko enak yang di Jakarta atau dekat di Bandung? Oh, pasti enak yang Jakarta, lebih gede. Gitu. Jakarta berapa lantai? 2 ya? Kita 2 lantai, cuman lantai 2 itu beda konsep lagi. Beda konsep lagi. Tapi masih Sun juga punya? Tetap masih Sun, cuman brandnya beda. Oh, brandnya beda. Berarti konsentrasi Sunnya tetap di lantai 1 Lantai ya? 1, ya. Dengan penyajian kopi sama pembuatan bakery dan croissant. Oh. Konsep yang ada nanti di Asia Afrika itu sama seperti Jakarta? Sama, cuman bedanya di sana kita ada masukin adalah warmindo. Apa tuh? Warmindo. Jadi makanan kayak Indomie segala gitu ada. Cuman dengan ada topping-toppingnya ya. Oh, oke. Jadi lebih unik kan, gitu loh. Cuman croissantnya ada. Saya gini teman-teman, Sobat Inanyus, orang kalau dibicara cafe shop tuh pertama adalah bicara bagaimana kita masuk tuh tertarik kan karena suasananya. Betul. Gitu kan. Nanti teman-teman mungkin kita nanti akan ada tayangan lah bagaimana suasana yang ada di Bandung dan Jakarta, karena orang nongkrong, orang pasti buat nongkrong. Betul. Ya kan, pasti buat nongkrong. Nah, nongkrong ini kan suasana. Ya kan, suasananya nyaman, ada wifi, ya kan. Akhirnya bisa interaksi gitu. Itu kan terbayang kan di konsep di marketing kan. Ya. Gitu kan. Ya, nah sekarang nih kita kembali lagi nih. Kita bicara tentang marketing lagi, ya kan. Nah, yang ada di Jakarta dulu lah kita bicara dulu. Itu kita bicara marketing sekarang, marketing milenial gitu kan, tentunya harus akrab dengan dunia media sosial, medsos. Nah, untuk yang Jakarta lah satu, itu aktif gak sih di medsosnya? Oh, aktif, kita aktif di IG, Instagram kita aktif. Biar teman-teman Inanyus tahu nih, kalau mau ngeliat nih Facebooknya apa, IG-nya apa, Twitternya apa, TikTok apa, karena kalau nggak aktif di medsos, buat sekarang ya ketinggalan zaman lah. Betul. Gitu loh. Jadi kita kebetulan untuk di Sun sendiri yang untuk Jakarta, kita memang aktif kita di IG. IG. Kalau Facebook kita tidak. Jadi cuman kalau Facebook itu IG-nya apa, teman-teman? IG-nya sun.idn. Sun.idn. Oke, teman-teman ingat ya, sun.idn ya. Gitu. Di follow berarti ya? Apa? Harus di follow. Harus di follow. Wajib di follow. Oke. Terus apalagi medsos yang diaktifkan? Kita cuman ada IG doang. Karena kenapa? Karena IG ini sebetulnya udah powerful. Karena dari IG ini sudah bisa promote macam-macam. Dari dari advertisingnya bisa, dari istilahnya target marketnya kemana, itu bisa kelihatan semua di situ. Apalagi kita bisa ngelihat di situ adalah umur berapa sih yang datang ke tempat kita, itu bisa kelihatan semua. Oh, gitu. Karena udah secanggih itu sekarang sosmed itu. Gitu. Nah, ada juga lah marketing salah satu konsep marketing nih, kok saya lihat kan suka ada tuh pameran-pameran, ya nggak, pameran kuliner dan pameran kuliner itu aktif nggak Sun? Oke. Di event-event kuliner lah, atau event-event lain lah yang pasti ada kulinernya. Kita kebetulan sekarang diminta untuk support adalah G20. Oh? Ya. G20 Indonesia. G20 Indonesia. Indonesia presidensinya G20 loh, dan tahun ini G20 di 2020 itu ikut. Kita diminta untuk support dan istilahnya maka itu kita support di mananya nih kalau untuk G20? Untuk di mananya kita belum tahu, cuman setidaknya udah ada orang yang minta kita untuk masuk gitu. Dan maka itu saya lagi ngurusin sekarang ada 3 hal, Bapepom, Halal, sama HCCP. Oh. Kenapa HCCP? Karena itu adalah standar internasional untuk hygiene and sanitation. Ya. Seluruh dunia pasti akan ngeliat itu. Ya. Bapepom adalah untuk lokal Indonesia.
Betul. Halal, kenapa kita mesti halal? Karena biar tahu bahwa ini produk kita adalah semua halal. Iya, Gitu loh. iya, soalnya kan ini event internasional yang sekarang presidensinya dipegang Indonesia. Artinya kan ini dunia sedang memperhatikan Indonesia nih. Betul. Di G20. Kalau misalnya Sun ikut terlibat di dalam, ya terlibat ya sebesar apapun supportnya kan itu menjadi prestasi tersendiri. Ya. Artinya itu menjadi sebuah portfolio Sun loh. Betul. Gitu. Ya, saya salut kalau misalnya Sun ternyata mensupport juga di event G20, event dunia seperti itu. Dan kita juga di situ akan kita masukkan satu produk, simple kok produknya. Yang diadakan apa? Namanya G20 Flavors. Itu apa? Makanan, minuman? Makanan. Bentuknya Saya belum bisa tulisan? kasih tahu dulu karena itu masih secret. Cuman basically itu masih berhubungan dengan yang ada di depan kita. Gitu. Nah, teman-teman Sobat Inanyus tungguin ya. Ternyata Sunnya akan mengeluarkan produk yang berbentuk bakery lah ya. Bakery. Bakery tapi namanya G20 lah. Ada hubungan dengan G20. Nanti G20 Flavors namanya. G20 Dan itu akan kita sebagai gimmick untuk di G20. Nah, bentuknya kayak apa, rasanya apa nanti ya belakangan ya. Belakangan, karena masih secret gitu. Ya nantilah teman-teman nanti Inanyus saya akan meliput duluan kali. Gitu loh. Ya, dan itu kita tunggu kesempatan undangan kita meliput bentuk apa tadi G20 Flavors. G20 Flavors. Ya. Siap, Jadi pada saat G20 ada, itu flavors itu cuma ada pada saat event G20. G20 selesai, itu akan baru kita jual di spesial produk yang ada di acara G20. Jadi pada saat G20 selesai, baru kita jual di Sun. Kenapa? Biar orang tahu, ini loh produk G20 yang kita jual. Itu kan jadi unik, Bang. Iya, betul. Nah, selain tadi itu kan artinya event lokal pasti udah pasti nanti aktif. Terus apalagi event internasional tadi. Untuk event berikutnya kita kebetulan ada diminta juga untuk masuk ke salah satu Mandalika. Cuman saya bilang masalah di Mandalika cuma satu. Untuk koordinasi logistiknya itu berat. Karena belum seperti kayak di Bali, karena belum semua barang equipment tuh lengkap, terus belum juga untuk akomodasi di sana lengkap seperti di Bali, dan istilahnya untuk peralatan semua juga susah untuk nyari. Jadi saya bilang saya kendala di movingnya logistik ya. Betul. Dan istilah bahan baku juga beberapa supplier yang gede itu tidak ada di Lombok, gitu loh. Maka itu saya bilang kita dari Sun kita mundur dulu. Kenapa nggak sekalian buka Sun aja di sana? Itu kan event internasional sebenarnya. Ya di kota besarnya lah di Mataram misalnya. Untuk sementara saya masih targetkan untuk Sun ini bukanya masih daerah Jawa dulu, Bang. Jadi dalam arti kayak Jawa Tengah. Kenapa Jawa Tengah? Saya ngeliat tuh prospeknya bagus. Iya. Gitu loh. Jadi ada skala-skala prioritas lah yang mana yang harus duluan dibuka ya. Oke. Nah, kita kembali ke tadi masalah media sosial. Suka bikin konten nggak sih? Suka. Misalnya konten cara bikin kopi, konten cara bikin kurisan, ada? Kita lebih tepatnya kalau di IG Sun kita itu lebih mengarah jadi contoh produk yang kita jual tuh apa aja sih gitu loh. Kenapa kita langsung ke produk supaya orang tahu bahwa produk yang kita ada itu ini loh gitu loh. Oke. Ya, nah satu lagi biasanya marketing director tuh atau marketing director biasanya kan di bawahnya ada mungkin panjangannya ada markom atau humas gitu loh. Nah kalau ini kan langsung dipegang sama marketing director. Hubungan atau kerjasama dengan media untuk membesarkan Sun sampai sejauh ini? Kebetulan kita juga ada kerjasama dengan beberapa blogger juga dan juga influencer dan juga dengan TikTokers. Kita juga ada kerjasama. Emang influence-nya lumayan, cuman yang saya lihat ada satu, ini kebetulan kita nggak ngundang ya Bang, untuk bloggernya kita nggak ngundang, dia datang sendiri. Pas lagi bikin konten kali di situ ya? Iya, dia pas lagi bikin konten. Jadi saya perhatiin, ini anak siapa ya? Cuman saya nggak ada masalah, karena bagi saya semua tamu ada welcome. Betul. Gitu loh. Yang penting nggak bikin kerusuhan. Betul. Karena kan kita maunya peaceful di sini. Yang penting datang jajan lah ya? Betul. Istilahnya mereka makan, minum lah di sana. Nah, jadi pada saat saya minta IG-nya beliau, followersnya nggak banyak, Bang. Followersnya nggak banyak. Cuman pada saat dia masukin ke Reels, IG-nya, tahu jumlah yang viewer berapa? 1 juta, Bang. Wow. Itu saya kaget sekali. Saya bilang,
Wah, ini Ternyata gokil saya bilang. Dia TikToker apa Telegram? Telegram. Dia adalah IG. Oh IG, Telegram ya? Telegram. Jadi pas saya lihat, saya bilang gila nih anak gokil. Saya bilang followersnya dikit, cuman yang view di reelsnya dia 1 juta. Saya bilang ini gila. Saya bilang. Itu. Keren berarti. Dan itu artinya bagus lah ya. Bagus. Karena kenapa? Jadi kan istilahnya orang bawa ngelihat itu tempat bahwa itu bukan tempat yang biasa gitu loh. Oke. Sip. Oke, jadi Sobat Iranyus itu kita masih bicara tentang aktivitas Pak Loren ya di dunia marketing ya, bagaimana membesarkan. Tadi kita lihat mulai membangun dari Bandung ke Jakarta, akhirnya yang di Bandung harus dibesarkan lagi, ya kan, dengan berbagai macam persoalan dan persiapan ya. Betul. Gitu kan, artinya ini tetap berkembang terus lah, saya doakan mudah berkembang. Dan sampai akhirnya saya juga kaget ternyata Sun support G20 kawan-kawan gitu. Jadi buat saya prestasi banget nih gitu. Apalagi tadi untuk Mandalika juga ada tawaran, tapi karena terkendala di movernya, di logistiknya, akhirnya tawaran itu sedikit ditahan dulu lah. Betul. Ya kan, barangkali nanti eventnya ada di Jakarta, event serupa atau di daerah Jawa mungkin bisa disupport. Jadi itu teman-teman, sebelum nanti kita lanjut, saya cut dulu karena kita rehat sejenak untuk sebuah tayangan nanti. Oke, Sobat Iranyus, kita ketemu lagi di pembicaraan selanjutnya. Nah, Pak Lawrence, ini kan ternyata tadi dari hasil bincang-bincang kita ya di saat press itu kan ternyata ada konsep bisnis lagi yang ditawarkan sama pihak Sun ya. Betul. Kayak tadi konsep B2B. Betul. Bisa dijelasin nggak sedikit aja? Oke, jadi konsep B2B ini contoh misalkan ada coffee shop yang kadang-kadang kan mereka cuma jual kopi, mereka perlu snacking. Nah, kita bisa supply untuk bakery-nya, croissant-nya itu bisa kita supply dari Jadi Sun membuka kesempatan bekerjasama dengan restoran lain atau hotel mungkin lah ya. Hotel juga bisa. Hotel dia suplai apa namanya, croissant sama bakery-nya di support dari Sun. Itu B2B namanya? B2B, ya. Oke, kita kembali ke suasana Sunnya sendiri. Sunnya sendiri itu Sun, itu jam operasionalnya pagi, siang, sore, malam? Oke, kita buka dari hari Selasa sampai hari Minggu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Senin kita tutup untuk relax day. Tutup. Ya. Oh, piknik, supaya nanti teman-teman Sobat Iranyus kan kalau mau nongkrong ke sana, biar tahu nih, jam-jam sibuknya itu di hari apa sih? Jam yang rame lah gitu loh. Oke, kalau sekarang ini kita bisa dibilang dari pagi pun kita sudah ramai. Karena kenapa? Kalau terutama di weekend ya. Di weekend ini karena dari pagi itu sudah ada komunitas. Jadi di komunitas goes, komunitas motor, komunitas mobil itu suka datang langsung. Karena mereka bilang di daerah Blok M ini tidak ada yang buka coffee shop yang buka pagi. Dan kita hanya satu-satunya buka pagi. Gitu, karena jam 7 pagi gitu loh. Oh gitu. Ya. Nah, itulah kemenangan kita di situ. Ya. Oke, satu tadi ya buka di jam pagi, terus mulai banyak ditongkrongi sama komunitas. Betul. Komunitas goes ya, goes, betul. Motor besar. Gitu ya. Komunitas perkantoran. Betul. Gitu ya. Betul. Nah ini yang akhirnya apa yang diceritakan sama Pak Loren ini jadi menimbulkan satu pertanyaan nih buat saya. Sebenarnya kalau Sun, kalau orang berbisnis cafe shop gitu loh, sebenarnya nih seberapa penting sih membangun suasana di cafe shop itu? Seberapa penting gitu supaya orang ya datang lagi gitu. Oke, sebetulnya suasana itu pasti penting karena suasana itu mencangkup satu adalah instagramable atau tidak. Oke. Karena ke sosmed hubungannya. Karena zaman sekarang kan semua apa-apa, ayo kita selfie, kayak contoh seperti itu. Update status atau dibilang ini loh rotinya mantep loh, kayak gitu. Manyus loh rotinya. Ya zaman now lah seperti itu. Nah, kedua adalah
Selain ambience, gimana cara kita servis ke tamu yang baik? Kenapa servis? Karena begini, oke, produk sudah bagus, ambience sudah bagus, cuman produk kita jelek, ya, saya yakin aja. akan datang, gitu loh. Kuliner nih, taste nih, rasa Betul. ya. Kalau dirasa enak, taste-nya cocok dengan selera, kan kadang orang kalau ngopi nih, kalau bahasa saya nih, Betul. wah ini kopinya gue banget nih. Ya, Gitu. betul. Begitu orang bilang, ini kopinya gue banget lagi, ya kan, gue banget. Terus gue lihat suasananya di sana enak gitu kan, Ya. cocok buat ngumpul ya kan. Ya. Artinya terus di pusat kota lagi ya, Ya. gitu loh. Artinya itu pasti suasana akan terbangun Tuh. terus ya. Anehnya kan menciptakan market sendiri ya. Dan terakhir, yang paling penting adalah kalau mencari tempat coffee shop, parkiran. Oke. Itu sangat, ya. sangat penting. Markir mobil di mana, nongkrong di mana, Betul. beda lagi. Karena orang Jakarta ini bisa dibilang salah satunya pemalas. Untuk jalan kaki jauh-jauh males, gitu loh. Kalau saya sih Bang, jujur, saya sih kebetulan saya goeser. Ya. Jadi saya kadang-kadang kalau kerja pun naik sepeda, gitu loh. Ya. 18 kilo bolak-balik saya jabanin, gitu loh. Betul. Apalagi anak motor kalau misalnya nongkrong itu kalau motornya nggak kelihatan Nggak mau. di pandangan mata nggak mau. Nggak mau, iya. Dia pengen lihat oh tuh motor gua Betul. gitu, ada di situ. Sekalian ya. istilahnya ngeceng kan motornya di situ. Betul. Gitu. Ya itulah gaya hidup. Betul. Gitulah. Oke. Jadi itu kawan-kawan sudah banyak informasi yang kita gali dan nanti saya coba ambil kesimpulan apa sih nanti apa yang sudah kita perbincangkan. Tentunya bisnis kopinya ya, bagaimana membangun tentang coffee shop itu. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di acara bincang-bincang talk show dengan Lawrence Abudiarto dari Marketing Director Sun. Pak Lawrence, sebelum saya tutup diskusi kita ini, ada yang mau disampaikan nggak tentang apa itu Sun? Atau buat teman-teman informasi? Bagi penggemar atau pencinta croissant terutama, saya tahu ini di Jakarta banyak sekali pencinta croissant. Salah satunya mereka adalah yang suka datang ke Monsignor Spoon, ke Paul, atau ke Starbucks, atau kemanapun. Coba datang ke Sun, saya yakin kalian akan kaget dengan harga kita dan juga kualitas produk kita. Itu Bang. Oke, sip. Makasih Pak Lawrence atas kedatangan di studio Ina News, dan saya beserta tim ikut mendoakan semoga sukses selalu. Terima kasih Bang. Oke, siap. Jadi teman-teman Sobat Ina News, saya akan coba sedikit menyimpulkan ya bagaimana perbincangan tentang kopi. Jadi teman-teman begini, beberapa alasan mengapa usaha warung kopi makin digandrungi oleh pebisnis, dan bisnis kopi ini seperti menjamur di mana-mana. Nah, selain potensi keuntungan yang besar, tipe usaha yang satu ini terbilang mudah untuk dijalankan ya. Gitu loh. Yang penting bagaimana menciptakan bisnis kopi itu menjadi sesuatu yang bisa menguntungkan gitu kan. Artinya, dan itu pun harus ada di bisnis produk ya. Dan mereka yang baru pertama kali mencoba bisnis kopi, mungkin tadi berdasarkan bincang saya dengan Pak Lawrence, nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena maksudnya nggak usah khawatir lah dengan persaingan yang ketat ini, karena selama Anda yakin dengan ciri khas dan kopi atau coffee shop yang Anda dirikan dan strategi pemasaran yang dijalankan, nggak usah khawatir. Sukses pasti akan menjalani dan akan mengikuti bisnis Anda selanjutnya. Jadi demikian teman-teman Sobat Ina News, sampai jumpa. Saya tutup diskusi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lawrence, terima kasih teman-teman sudah ikut di Ina News TV. Oke, selamat siang, salam sukses.